Bab 1076-1080. Bab 1076, Jejak Binatang Kalajengking Naga Racun Langit. Pengusiran pasukan Ice Zun dari tubuh dokter peri kecil memakan waktu hampir 4 hari dari waktu Xiaoyan. Xiaoyan telah mencampurkan sekitar 100 jenis kekuatan bahan obat ke dalam air selama 4 hari ini. Setelah itu, dia membiarkan dokter peri kecil menyerap semuanya ke dalam tubuhnya. Baru saat itulah Ice Zun Force, yang tersembunyi di tubuhnya, secara bertahap dipaksa keluar. Karena ini, Xiaoyan merasa bahwa pasukan Ice Zun dari lembah sungai es itu sulit untuk dihadapi. Namun, Douqi khusus yang hanya bisa dipraktikkan setelah seseorang mencapai kekuatan Douzong memang memiliki aspek yang luar biasa. Xiaoyan duduk bersila di atas batu di dalam gua gunung yang terang benderang. Sebuah bak kayu dengan panas yang meningkat ada di depannya. Bak kayu diisi dengan cairan obat berwarna merah cerah. Dokter peri kecil duduk di dalamnya. Dia menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya dan tetesan keringat terbentuk sambil membawa udara dingin. Setelah itu, mereka menurunkan wajahnya dan jatuh ke bak kayu. Keringat kemudian disebarkan oleh panas di dalam cairan obat. Pada saat ini, sebagian besar cairan obat di dalam bak kayu telah diserap. Oleh karena itu, bahu halus dokter peri kecil telah terungkap. Cairan obat menetes ke satu dan diam-diam berguling. Dia tampak seperti suet jade berkualitas tinggi, menyebabkan seseorang merasakan keengganan untuk berpisah dengannya. Kabut samar muncul dari bak kayu. Beberapa helai rambut seputih salju jatuh ke dahi dokter peri kecil. Mereka memicu wajahnya yang cantik, yang meneteskan keringat manis, membuatnya tampak sangat mempesona. Mata ungu keabu-abuannya dengan lembut berkedip, melepaskan daya pikat yang luar biasa mengejutkan. Kekuatan obat merah terang melonjak ke tubuh dokter peri kecil dari bak kayu. Ini berlanjut untuk waktu yang lama sebelum tubuhnya yang indah tiba-tiba bergetar. Mulut kecilnya melebar dan es batu kecil, terbentuk dari udara dingin, keluar dari mulutnya dan menabrak batu besar di dalam gua. Segera, potongan batu itu ditutupi oleh lapisan es tebal di tengah suara retakan. Kepucatan di wajah dokter peri kecil berkurang setelah es batu kecil ini meninggalkan tubuhnya. Warna merah ramping perlahan muncul. Xiaoyan, yang sedang berlatih dengan mata tertutup, dengan cepat membukanya untuk keributan ini. Dia melihat ekspresi dokter peri kecil saat dia tanpa sadar bersukacita. Dia bertanya, apakah Ice Zun Force telah dikeluarkan dari tubuhmu? Dokter peri kecil tersenyum manis dan mengangguk. Bagus. Hal ini merepotkan untuk dihadapi. Saya telah mencoba hampir 100 jenis bahan obat untuk meramu kekuatan obat yang cocok. Xiaoyan menghela nafas lega ketika dia melihatnya mengangguk. Dia segera menghela nafas lega dan tersenyum ketika dia berkata, karena Ice Zun Force telah disingkirkan, kamu seharusnya tidak berada dalam kondisi serius. Cedera di tubuh Anda adalah masalah kecil sekarang. Saya memiliki kepercayaan diri untuk membantu Anda pulih dengan cepat. Petik 2. Dokter peri kecil mengangguk sekali lagi. Dia sama sekali tidak meragukan kemampuan penyempurnaan pil Xiaoyan. Bisakah kamu berbalik dulu? Mata dokter peri kecil berpaling. Kemerahan cerah tiba-tiba terbang ke wajahnya yang cantik saat dia bertanya dengan lembut. Xiaoyan awalnya kaget saat mendengar ini. Segera, dia memberinya senyum malu dan buru-buru berbalik. Dia memutar kepalanya ke satu sisi saat dia melakukannya. Dokter peri kecil diam-diam menghela nafas lega setelah melihat Xiaoyan berbalik seperti yang diperintahkan. Dia menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya dan menggerakkan tubuhnya yang indah. Tangannya bergerak saat tubuhnya bangkit. Dari bak kayu dan gaun bersih berwarna putih terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Dalam sekejap, itu membungkus tubuhnya yang sempurna dan bersih. Aku sudah selesai. Xiaoyan hanya berbalik setelah mendengar suaranya yang lembut keluar dari bibirnya dari belakangnya. Dia menatap wanita itu, yang tampak sangat segar dalam gaun berwarna putih, dan ekspresi kagum tanpa sadar melintas di matanya. Sikap dokter peri kecil saat ini sama seperti saat Xiaoyan pertama kali bertemu dengannya di kota Qingshan. Dia seperti sepotong batu giok yang menghangatkan hati seseorang. Saat ini dia benar-benar seperti dokter peri kecil sejak saat itu. Dia dipandang sebagai dewi di hati para tentara bayaran dari kota Qingshan dan bukan wanita racun sekte racun dari Kekaisaran Chuyun, nama yang ditakuti semua orang. Xiaoyan perlahan menarik kejutan di matanya dan tanpa sadar merasa sedikit senang.
Periode waktu di Kekaisaran Chuyun kemungkinan merupakan periode tergelap di hati dokter peri kecil. Bahkan dengan ditemaninya nanti, dia masih tampak sedikit pendiam. Jelas, dia dipengaruhi oleh ingatannya saat itu. Namun, ketika Xiao Yan melihatnya hari ini, gadis ini, yang memiliki latar belakang yang menyedihkan dan menyedihkan, tampaknya mulai menjauh dari bayangan ingatannya selama periode waktu itu. Saat ini dia benar-benar dokter peri kecil yang dikenal Xiao Yan saat itu. Apa yang kamu lihat? The Little Fairy Doctor sedikit melengkungkan matanya yang cantik saat dia tertawa pelan. Mata indahnya menari. Melihat keindahan, Xiao Yan menggoda tertawa. Setelah itu, dia melompat turun dari batu besar dan mendarat di samping dokter peri kecil. Dia meraih pergelangan tangan seputih salju pihak lain, menutup matanya, dan sekali lagi mulai menyelidiki luka di dalam tubuhnya. Mata cantik dokter peri kecil menatap wajah muda di depannya. Wajah ini mungkin tidak semuda atau setampan yang dia lihat selama bertahun-tahun, tetapi dia seperti anggur yang baik karena meresap ke dalam hati seseorang, menyebabkan seseorang merasa sangat hangat. Terima kasih. Dokter peri kecil bergumam pada dirinya sendiri menggunakan suara lembut yang hanya bisa dia dengar. Segera, senyum hangat samar terangkat di wajahnya yang cantik. Senyum ini berbeda dari masa lalu. Pada saat ini, sepertinya ada sesuatu yang ditambahkan padanya, menyebabkan senyum cantik ini tampak lebih memikat dan hangat. Xiao Yan telah menutup matanya. Dia perlahan membukanya beberapa saat kemudian dan berkata kepada dokter peri kecil sambil tersenyum, situasinya jauh lebih baik daripada yang saya kira. Minumlah pil obat ini. Anda harus dapat pulih ke puncak Anda dalam 2 hingga 3 hari. Xiao Yan mengeluarkan pil obat bulat dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada dokter peri kecil. Dokter peri kecil mengulurkan tangannya dan mengambil pil obat. Dia sedikit mengangguk. Sepertinya dia bisa lebih santai dengan Xiao Yan di sampingnya. Bagaimana tubuh racun sedihmu? Xiao Yan melirik ekspresi dokter peri kecil dan tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Aku baik-baik saja. Namun, seharusnya hanya ada 2 hingga 3 bulan sampai meletus. Aku bisa merasakannya. Dokter peri kecil tersenyum. Sikap kausalnya itu tampak seolah-olah dia sedang berbicara tentang sesuatu yang lain. Ini baik-baik saja. Xiao Yan dengan saksama mengerutkan kening. Suaranya tanpa sadar dicelupkan. Dia sedikit tidak senang dengan sikap yang digunakan dokter peri kecil untuk memperlakukan dirinya sendiri. Dokter peri kecil sedikit tersenyum setelah tampaknya mendengar ketidaksenangan dalam suara Xiao Yan. Dia dengan lembut berkata, bahkan jika tubuh racun benar-benar meletus dan menyerang kesadaranku, aku pasti masih akan mengenalimu pada saat itu. Ingatan orang di depannya menempati sebagian besar hidupnya. Dia adalah teman pertamanya, dan satu-satunya teman baiknya yang dia akui dari hatinya. Teman sederhana ini sepertinya telah menyimpang ke sesuatu yang lain di dalam hatinya. Beratnya di hatinya menjadi lebih berat. Kamu benar-benar hanya berbicara omong kosong. Tenang, saya akan mendapatkan monster core dari Sky Poison Dragon Scorpion Beast dalam 2 hingga 3 bulan ini. Pada saat itu, saya akan dapat mengizinkan Anda untuk sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya seperti yang dia janjikan. Meskipun dia sudah memiliki peringkat 6 monster core dari Sky Poison Dragon Scorpion Beast di storage ring-nya, itu tidak memenuhi persyaratan. Kecuali dia benar-benar mencapai tahap itu, Xiao Yan tidak berniat mengambil risiko menggunakannya. Bagaimanapun, ini terkait dengan apakah dokter peri kecil akan hidup atau mati. Binatang kalajengking naga racun langit. Mata cantik dokter peri kecil berkedip ketika dia mendengar ini. Ekspresi aneh muncul di wajahnya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, jika itu adalah binatang kalajengking naga racun langit, kita akan dapat menemukannya di aliran dewa jatuh ini. Xiao Yan terkejut. Kegembiraan liar tiba-tiba muncul di wajahnya ketika dia bertanya, berapa peringkatnya? Peringkat 7, saya pikir. Itu bisa berubah menjadi bentuk manusia. Dokter peri kecil menjawab dengan lembut. Kau sudah melihatnya. Di mana? Kegembiraan liar di mata Xiao Yan menjadi lebih padat saat dia buru-buru bertanya. Benda beracun berkeliaran di bagian dalam aliran dewa jatuh. Itu tidak kekurangan racun magical beast dengan kekuatan yang menakutkan. Tempat ini memiliki beberapa faksi binatang ajaib yang tersebar. Selain itu, binatang kalajengking naga racun langit secara kebetulan adalah penguasa aliran dewa jatuh ini. Tangan dokter peri kecil membelah seutas rambut seputih salju di dahinya.
Ekspresi aneh di wajahnya menjadi lebih menonjol saat dia berkata, tidak lama setelah aku memasuki aliran Dewa Jatuh, aku bertemu dengan binatang kalajengking naga racun langit itu, orang itu seperti orang gila setelah melihatku. Dia berulang kali melolong, ingin menangkapku menjadi wanitanya. Saat itu, saya terluka parah dan tidak ingin terjerat dengan maniak itu. Yang bisa kulakukan hanyalah memikirkan cara untuk melarikan diri. Xiao Yan tercengang. Dia melihat ekspresi aneh di wajah dokter peri kecil dengan terkejut. Sesaat kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dia tertawa, merasa bahwa seluruh situasinya lucu, sepertinya pesonamu terlalu berat untuk ditangani. Bahkan binatang ajaib menjadi sangat tertarik padamu. Dia bahkan ingin menangkapmu untuk menjadikanmu istrinya. Apa yang bisa ditertawakan? Orang itu jelas menyukai tubuh racun yang menyedihkan. Kemerahan cerah muncul di wajah Little Fairy Doctor saat dia menegur ketika dia mendengar gurauan Xiao Yan. Xiao Yan berhenti tertawa, menyadari bahwa dokter peri kecil benar. Matanya mengungkapkan ekspresi bersemangat saat dia berkata, seperti apa kekuatan orang besar itu. Saya tidak pernah bertukar pukulan dengannya. Namun, kemungkinan kekuatannya bahkan lebih besar dari Bing Fu dan yang lainnya. Berdasarkan tebakanku, dia seharusnya mencapai bintang 8 tingkat Douzong, dokter peri kecil menyuarakan pikirannya. Sebuah bintang 8 Douzong ya. Xiao Yan mengangguk sebagai pengakuan. Untungnya, itu bukan tulang yang tidak bisa dia kunyah. Kamu harus sembuh dulu. Setelah lukamu benar-benar sembuh, kami akan menyerang binatang kalajengking naga racun langit itu. Jika kita bisa mendapatkan monster core-nya, masalah tubuh racun yang menyedihkan akan teratasi sepenuhnya. Xiao Yan merenung sejenak sebelum melambaikan tangannya dan mengumumkan keputusannya. Dokter peri kecil dengan lembut mengangguk ketika dia mendengar kata-katanya. Tubuh racun yang menyedihkan adalah batu besar yang telah menekan hatinya untuk waktu yang lama. Secara alami akan lebih baik jika dia benar-benar bisa menyelesaikannya. Sebelum ini, saya juga perlu membuat beberapa persiapan dan memastikan bahwa tidak ada kecelakaan yang akan terjadi. Xiao Yan tersenyum. Tubuhnya bergerak, dan dia sekali lagi duduk di atas batu. Ekspresi gembira melintas di matanya yang hitam pekat. Dia benar-benar ingin tahu tingkat apa yang akan dicapai oleh dokter peri kecil setelah sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Apakah dia akan melompat ke kelas Douzun? Jika itu mungkin, apakah dia tidak akan memiliki dua elit Douzun di sampingnya, termasuk Tian Huo Zunze? Bahkan Xiao Yan tidak bisa tidak merasakan emosinya melonjak saat memikirkan hal ini. Di masa lalu, dia tidak akan pernah mengharapkan dua ahli luar biasa berkumpul di sampingnya. Bab 1077, Kemajuan. Xiao Yan tidak menjadi tergesa-gesa meskipun telah memperoleh jejak binatang kalajengking naga racun langit. Seekor binatang buas dengan kekuatan bintang 8 Douzong bukanlah makhluk biasa. Jika dia cukup mempersiapkan diri, kemungkinan peluangnya untuk berhasil tidak akan besar. Saat ini, kekuatan Xiao Yan hanyalah Douzong bintang 1. Dokter peri kecil telah melampaui harapan Xiao Yan dan mencapai tingkat bintang 6 Douzong. Kecepatan pelatihan semacam ini juga cukup bagus. Jika mereka bergandengan tangan, bukan tidak mungkin untuk membunuh binatang kalajengking naga racun langit. Namun, mereka pasti akan menghabiskan banyak upaya untuk melakukannya. Bagaimanapun, Douzong bintang 8 mirip dengan keberadaan seperti Fei Tian. Selain itu, tidak ada yang tahu jenis kartu truf apa yang dimiliki pihak lain. Jika mereka gagal menangkapnya pertama kali dan membiarkannya melarikan diri, kemana mereka akan pergi mencarinya? Terlebih lagi, bahkan jika Xiao Yan memiliki energi untuk melakukannya, dokter peri kecil tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya saat ini. Karena itu, dia lebih suka tidak bertindak. Begitu dia bertindak, dia akan memiliki keyakinan mutlak bahwa dia akan berhasil. Selain itu, sebagai penguasa aliran Dewa Jatuh ini, binatang kalajengking naga racun langit itu sudah memiliki bentuk manusia. Kecerdasannya tidak akan kalah dengan manusia. Dia bahkan mungkin lebih licik dari itu. Oleh karena itu, cukup banyak binatang ajaib yang kuat akan berkumpul di bawahnya. Jika Xiao Yan dan dokter peri kecil menyerang, binatang ajaib ini akan menimbulkan masalah. Untungnya, Xiao Yan memiliki Tian Huo Zunze, penolong yang hebat ini. Berdasarkan rencana awalnya, dia akan membantu Tian Huo Zunze memperbaiki tubuh sebelum menyerang binatang kalajengking naga racun langit. Namun, setelah mencari bahan-bahan di cincin penyimpanannya,
dia menemukan bahwa dia secara kebetulan kehilangan satu item, darah esensi dari binatang ajaib peringkat 7. Tentu saja, sebenarnya, bukan karena dia tidak memiliki barang itu. Darah esensi yang telah dimurnikan dari mayat Heaven Demon Phoenix memiliki peringkat yang jauh melebihi persyaratan. Sayangnya, jumlahnya tidak mencukupi. Hanya sedikit tetesan darah surga iblis Phoenix Essence yang tersisa di tangan Xiaoyan. Sedikit ini tidak cukup untuk memperbaiki tubuh. Oleh karena itu, darah esensi yang diperlukan untuk memperbaiki tubuh ini kemungkinan besar harus berasal dari binatang kalajengking naga racun langit itu. Tubuh bagian atas Xiaoyan telanjang saat dia duduk di dalam gua yang dipenuhi dengan cahaya hangat. Tempat racun iblis yang seperti tinta perlahan menggeliat di dadanya. Lingkungan melingkar dari poison spot memiliki warna hijau pudar. Suhu tinggi terus-menerus dipancarkan darinya. Di bawah suhu tinggi ini, Demon Poison Spot berulang kali memancarkan gumpalan udara hitam. Akhirnya, gumpalan ini diserap oleh suhu tinggi. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, tempat racun iblis ini tidak lagi menjadi ancaman baginya. Selain itu, dengan bantuan kekuatan api surgawi, dia bisa memperbaikinya sesuka hatinya. Tentu saja, karena dia takut memperbaiki semuanya sekaligus akan menyebabkan kekuatannya melambung tinggi dan akhirnya mempengaruhi yayasan pelatihannya, Xiaoyan memberikan perhatian khusus selama penyempurnaan. Dia bertindak seperti sedang mengeluarkan kepompong saat dia perlahan menarik seutas benang pada suatu waktu. Akhirnya, dia benar-benar menyempurnakannya dan mengubahnya menjadi sesuatu yang bisa dia gunakan. Meskipun kemajuan Xiaoyan ditekan selama penyempurnaan yang cermat ini, kecepatan pelatihannya juga sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh Douzong biasa. Lagi pula, orang lain tidak memiliki Douqi yang begitu murni untuk mereka saring dan serap. Jika seseorang membicarakannya, Xie Biyan dari gerbang kalajengking 10.000 saat itu benar-benar meninggalkan Xiaoyan dengan harta yang luar biasa. Api unggun menyala di dalam gua. Dokter peri kecil memegangi pipinya di samping api unggun. Sesekali, matanya akan melirik Xiaoyan, yang sedang berlatih. Setiap kali, matanya akan berhenti pada Demon Poison Spot di dada Xiaoyan, mengaduk ingatannya. Dia mengingat adegan pertarungan dengan gerbang kalajengking 10.000 di Kekaisaran Chu Yun saat itu. Boom! Sementara pikiran dokter peri kecil melayang, suara yang dalam dan teredam tiba-tiba muncul di gua. Dia buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan bahwa energi di dalam gua tiba-tiba menjadi ganas. Seolah-olah energi itu diseret oleh sesuatu saat melonjak dengan liar ke sudut gua. Mata dokter peri kecil mengikuti arah aliran energi itu. Segera, mereka berhenti di tubuh Xiaoyan. Kejutan melintas di matanya yang cantik, kemajuan. Fenomena yang tidak biasa ini sudah tidak asing lagi bagi dokter peri kecil karena ia sudah mengalaminya berkali-kali. Kekuatan Xie Biyan telah mencapai bintang 3-4 Douzong saat itu. Meskipun Poison Spot yang terbentuk dari semua Douqi-nya telah menyebabkan Xiaoyan sedikit menderita, itu bisa dianggap sebagai tonik yang hebat, dokter peri kecil tertawa pelan dan tidak merasa khawatir. Ketika dia melihat Xiaoyan lagi, dia merasakan bahwa dia berada di puncak bintang 1 Douzong dan tidak jauh dari terobosan. Selain itu, setelah dengan kejam menyempurnakan Douqi di dalam tempat racun iblis, Xiaoyan secara alami telah mencapai persyaratan untuk kemajuannya. Itu seperti yang diharapkan dokter peri kecil. Wajah Xiaoyan tidak menunjukkan kepanikan setelah fenomena yang tidak biasa terjadi. Sebagai gantinya, dia meningkatkan isapannya. Sekelompok api hijau giok dengan cepat mengalir keluar dari tubuhnya. Setelah itu, energi alam, yang melonjak, mengalami penyempurnaan awal oleh api surgawi sebelum diserap begitu saja ke dalam tubuhnya. Benda-benda beracun berkeliaran di seluruh aliran dewa yang jatuh. Bahkan energi alami tempat ini bercampur dengan beberapa gas beracun. Seorang ahli biasa tidak akan berani berlatih di tempat ini. Untungnya, Xiaoyan memiliki api surgawi. Gas beracun yang tercampur dalam energi alam secara otomatis dihilangkan oleh suhu api surgawi yang sangat tinggi. Energi yang dibutuhkan Douzong untuk maju sangat besar. Energi yang tak henti-hentinya melonjak ke dalam gua, membentuk pusaran energi di sekitar Xiaoyan. Setelah itu mengalir ke tubuh Xiaoyan. Dokter peri kecil dengan malas berdiri setelah melihat aktivitas yang dibuat Xiaoyan. Dia berjalan ke pintu masuk gua. Makhluk beracun di dalam aliran dewa jatuh sangat sensitif terhadap energi. Penyerapan energi alam skala besar oleh Xiaoyan ini pasti akan menarik perhatian mereka. Karena itu,
dia perlu berusaha untuk menjaganya. Langkah kaki dokter peri kecil berhenti di pintu masuk gua. Dia melihat dunia hitam gelap di luar dan dengan malas bersandar di dinding batu. Setelah merenung sejenak, aura agung yang luar biasa perlahan menyebar, menghalangi beberapa makhluk racun ganas dan ganas yang telah tertarik oleh keributan itu. Fenomena yang tidak biasa di gua berlanjut sekitar setengah jam atau lebih sebelum energi alam yang mengamuk secara bertahap melemah. Pusaran energi yang berlama-lama di sekitar tubuh Xiao Yan juga menjadi ilusi. Tidak lama setelah energi terakhir memasuki tubuh Xiao Yan, matanya yang tertutup rapat bergetar sedikit. Setelah itu, dia perlahan membukanya. Dua pilar energi seperti zat yang terbuat dari cahaya melesat keluar dari matanya dan menghantam batu besar di depannya. Cahaya memancarkan suara, engah, saat menembus batu. Ini adalah situasi yang terjadi karena tubuhnya dipenuhi dengan energi. Cahaya di mata Xiao Yan disembunyikan setelah dua pilar cahaya energi ini ditembakkan. Mereka sekali lagi kembali ke bentuk tanpa riak mereka. Sepintas, dia tidak tampak berbeda dari kondisinya sebelumnya. Namun, auranya setidaknya dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengepalkannya. Dia bisa melihat ruang kosong di atas tangannya membentuk gelombang demi gelombang distorsi. Mengontrol ruang, ini adalah tanda seorang ahli Dousong. Namun, seseorang hanya akan memiliki kontrol awal di kelas ini. Hanya ketika seseorang mencapai kelas Douzun atau bahkan kelas Douseng, seseorang dapat menggunakan kekuatan spasial dengan keterampilan tingkat tinggi. Kau sudah selesai. Tawa hangat terdengar di depan Xiao Yan saat dia tanpa lelah dan dengan senang hati mendistorsi ruang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat dokter peri kecil berpakaian putih, yang tampak sangat murni dan mempesona. Tempat racun iblis ini benar-benar hal yang baik. Jika saya harus mengandalkan menyerap energi dari dunia luar, kemungkinan akan membutuhkan 1 bulan bagi saya untuk mencapai tingkat 2 bintang. Xiao Yan menyeringai. Dia menundukkan kepalanya, melirik titik hitam di dadanya, dan menjawab. Prasyaratnya adalah kamu harus memiliki kekuatan untuk mengendalikannya. Apakah Anda lupa bagaimana Anda disiksa oleh hal ini di masa lalu? Dokter peri kecil memutar matanya ke arah Xiao Yan. Orang ini benar-benar melupakan rasa sakit setelah lukanya sembuh. Xiao Yan tersenyum. Dia mengenakan kembali pakaiannya dan bertanya, apakah Xin Lan masih belum kembali? Sudah 4 hari sejak dia pergi. Apa terjadi sesuatu padanya? Dokter peri kecil memiringkan kepalanya dan bertanya dengan ragu-ragu. Kurasa tidak. Boneka iblis bumi melindunginya. Jika sesuatu terjadi padanya, sesuatu seharusnya juga terjadi pada boneka setan bumi. Namun, saya tidak merasakan ada yang salah dengan boneka setan bumi. Xiao Yan merenung sejenak, menggelengkan kepalanya, dan berkata, mari kita tunggu 2 hari lagi. Kami akan menyerang Sky Poison Dragon Scorpion Beast setelah Earth Demon Puppet kembali. Dengan begitu, kita akan dapat memastikan bahwa tidak ada yang salah. Petik 2. Dokter peri kecil tidak keberatan dengan keputusan Xiao Yan. Dia segera mengangguk setelah Xiao Yan berbicara. Xin Lan masih belum kembali setelah 1 hari berlalu. Tepat ketika Xiao Yan juga berpikir ada yang tidak beres, suara angin kencang akhirnya muncul di luar gua. Segera, sosok yang akrab bergegas masuk dengan kecemasan. The Earth Demon Puppet mengikuti di belakangnya. Xiao Yan dan dokter peri kecil akhirnya menghela nafas lega. Setelah melihat bahwa Xin Lan baik-baik saja, mereka mengerutkan kening ketika mereka melihat wajahnya yang agak panik. Apa yang terjadi? Kakak Xiao Yan. Hal-hal telah menjadi merepotkan. Dokter peri kecil Jie dan Anda dicari oleh lembah sungai es. Selain itu, mereka tampaknya juga menyadari bahwa Anda berdua masih berada di aliran Dewa Jatuh. Saat ini, banyak ahli dari lembah sungai es sedang bergegas ke aliran Dewa Jatuh. Selain itu, dikabarkan bahwa seorang ahli di puncak kelas Douzong termasuk di antara mereka yang bergegas. Xin Lan dengan paksa menelan seteguk air liur saat dia buru-buru berbicara dengan wajah yang agak pucat. Puncak kelas Douzong. Ekspresi Xiao Yan dan dokter peri kecil berubah ketika mereka mendengar ini. Segera, wajah mereka berubah sedikit suram. Kali ini, lembah sungai es benar-benar bersedia untuk menanamkan modal besar. Puncak kelas Douzong. Bahkan Fei Tian dari Wind Lightning Pavilion belum mencapai level itu. Sepertinya kita perlu mempercepat perjalanan kita. Kita harus menyelesaikan binatang kalajengking naga racun langit sebelum mereka menemukan kita.
Semuanya akan baik-baik saja setelah saya membantu Tian Huo Zun Se memperbaiki tubuh. Mata Xiao Yan berkedip. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana lembah sungai es menyadari jejak mereka. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit di luar sebelum tiba-tiba berdiri. Matanya beralih ke dokter peri kecil. Ayo bergerak. Bab 1078, Langit Racun Naga Kalajengking Binatang. Kabut racun berlama-lama jauh di dalam aliran Dewa Jatuh. Bahkan udara mengandung sedikit bau busuk. Akan sangat merepotkan jika itu diserap ke dalam tubuh seseorang. Bagian dalam aliran Dewa Jatuh dipenuhi dengan celah-celah hitam gelap yang tak terhitung jumlahnya. Kadang-kadang, banyak raungan akan dipancarkan dari celah ini. Semua makhluk hidup di tempat ini tampaknya memiliki racun mematikan setelah bertahun-tahun berevolusi. Jika seseorang ceroboh, dia akan jatuh di tempat yang paling tidak terduga. Suara samar angin kencang tiba-tiba muncul di daerah terpencil ini. Segera, beberapa sosok bergegas dari kejauhan. Sosok mereka melintas beberapa kali dan muncul 100 meter jauhnya. Itu hanya mungkin untuk melihat penampilan mereka begitu mereka mendekat. Secara alami, mereka adalah kelompok Xiao Yan, mencari binatang kalajengking naga racun langit. Sosok Xiao Yan dengan lembut mendarat di samping batu hitam. Matanya melihat ke kejauhan, tetapi penglihatannya sangat terhambat karena kabut racun. Dokter peri kecil, di mana binatang kalajengking naga racun langit? Xiao Yan menoleh dan melihat ke belakang, di mana dokter peri kecil dan Xin Lan berada. Dokter peri kecil melihat sekelilingnya setelah mendengar pertanyaannya. Dia sedikit menutup matanya. Karena memiliki tubuh racun yang menyedihkan, dia tampak sangat sensitif terhadap makhluk beracun tertentu. Setelah merasakan sejenak, dia sekali lagi membuka matanya dan menunjuk ke utara. Dia dengan lembut menjawab, dengan cara itu. Kita harus segera tiba. Saya bisa mencium bau racun di tubuh orang itu dari jarak yang sangat jauh. Petik 2. Xiao Yan memiringkan kepalanya. Dia melirik Earth Demon Puppet, mengikuti dari dekat di sampingnya, dan segera menarik napas lembut. Tampaknya pertempuran sengit tidak dapat dihindari hari ini. Dengan kekuatan Douzong Bintang 8 dan tubuh fisik yang kuat dari binatang ajaib, binatang kalajengking naga racun langit ini pasti akan menjadi lawan yang sangat merepotkan. Xin Lan, kamu harus bersembunyi lebih jauh saat pertarungan dimulai. Jangan terlibat di dalamnya. Xiao Yan menginstruksikan Xin Lan sebelum menggerakkan tubuhnya. Dia bergegas ke arah yang ditunjukkan oleh dokter peri kecil. Xin Lan mengangguk. Dengan kekuatannya, jelas bahwa dia tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertarungan level ini. Oleh karena itu, yang terbaik adalah dia bersembunyi jauh. Ayo pergi, kamu telah mengkonsumsi pil penghindar racun yang Xiao Yan berikan padamu. Selama Anda tidak mengambil inisiatif untuk mengganggu makhluk beracun yang ganas itu, mereka tidak akan datang dan mencari Anda. Dokter peri kecil tersenyum kepada Xin Lan. Setelah itu, dia menariknya dan dengan cepat mengikuti Xiao Yan di depan. Sementara kelompok Xiao Yan mulai bergegas menuju daerah di mana binatang kalajengking naga racun langit bersembunyi, pintu masuk aliran Dewa Jatuh menjadi sangat hidup karena kedatangan sekelompok orang. Sekelompok besar sosok manusia berpakaian putih, berisi aura dingin yang mengejutkan di sekitar tubuh mereka, memenuhi pintu masuk aliran Dewa Jatuh. Suhu tempat ini tampaknya telah terpengaruh oleh mereka saat turun. Ada 4 sosok tua berdiri dengan bahu tertekuk tepat di depan. Keempat sosok ini berdiri secara acak. Ada 3 aura agung yang sedingin es perlahan menyebar di antara mereka, memberikan semacam perasaan yang sangat menekan. Orang yang paling menarik perhatian di antara mereka berempat adalah seorang penatua. Pria tua ini berambut putih dan memegang tongkat dengan kepala ular yang tampaknya terbuat dari batu giok putih. Mulut besar dan buas kepala ular itu melebar, dan memiliki sepasang mata ular yang memancarkan aura gelap dan dingin. Dia tampak sangat biasa dibandingkan dengan 3 tetua di sampingnya. Bahkan tidak sedikit energi merembes keluar dari tubuhnya. Bahkan wajah tua itu tampak sangat keriput. Matanya yang menyipit tampak keruh. Penampilannya tidak berbeda dengan pria tua biasa. Hal yang mengejutkan orang lain adalah bahwa lelaki tua ini, yang tampaknya tidak istimewa, sebenarnya berdiri di tengah-tengah kelompok orang ini. Bahkan 3 pria tua berpakaian putih dengan aura agung tetap setengah langkah di belakangnya. Alis mereka mengungkapkan ekspresi hormat. Ada banyak orang yang saat ini menonton pertunjukan di sekitar pintu masuk aliran Dewa Jatuh. Mereka terkejut ketika melihat barisan ini,
terutama ketika mereka melihat gambar khusus bunga salju di pakaian orang-orang ini. Akibatnya terjadi keributan. Mereka adalah orang-orang dari lembah sungai es. Yang memimpin mereka adalah 4 ahli Dousong. Surga, apa yang ingin dilakukan lembah sungai es ini? Petik 2. Menurut rumor, Bing Fu bersama dengan 2 tetua lembah sungai es lainnya dan beberapa murid semuanya telah mati di tangan wanita racun yang menyedihkan. Dari kelihatannya, lembah sungai es kali ini benar-benar marah. Jika tebakanku benar, pria tua yang memegang tongkat itu seharusnya adalah Penatua Tianxi dari lembah sungai es. Bahkan di lembah sungai es, dia dianggap sebagai orang penting yang berada di peringkat 3 besar. Penatua Tianxi, ini sebenarnya dia. Tidak terduga bahwa lembah sungai es bahkan telah mengirimnya kali ini, bahwa wanita racun yang menyedihkan kemungkinan akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri kali ini. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Percakapan pribadi di sekitarnya tidak mengganggu kelompok berpakaian putih ini. Pria tua berambut putih memegang tongkat berbentuk ular itu membuka matanya yang agak keruh. Dia samar-samar bertanya, apakah semua orang di sini? Semua orang di sini dan menunggu perintah Elder Tianxi. Seorang lelaki tua berpakaian putih di sampingnya buru-buru menjawab. Orang tua bernama Elder Tian, dia mengangguk perlahan. Dia mengulurkan tangannya dan rasa dingin bertahan di atasnya. Setelah itu, cermin es terbentuk. Sebuah gambar hadir di cermin es. Secara kebetulan, gambar Xiaoyan, dokter peri kecil, boneka setan bumi, dan bahkan Tian Huo Zunze hadir dalam gambar. Ini adalah sisa-sisa figur yang ditemukan dalam jiwa para murid lembah sungai es yang rusak. Namun, tidak terduga bahwa wanita racun yang menyedihkan memiliki bala bantuan eksternal. Namun, beberapa orang ini sangat asing bagi saya yang lama. Kemungkinan mereka adalah orang-orang dari luar wilayah Pil, Keke, lembah sungai es belum pernah menghadapi tantangan seperti itu selama bertahun-tahun. Tanganku yang dulu hampir berkarat, lelaki tua yang memegang tongkat ular berjalan itu menyapukan matanya yang keruh ke cermin es dan tertawa. Tawanya seperti burung hantu, membuat satu merinding. Rasa dingin muncul di kulit ketiga tetua berpakaian putih ketika mereka mendengar tawa ini. Mereka tahu bahwa semakin bahagia tawa orang ini, semakin kuat niat membunuh di hatinya. Ayo, aku yang dulu sangat ingin segera bertemu dengan kelompok ahli asing ini. Kekuatan lembah sungai es tidak bisa ditantang. Pria tua itu dengan lembut melambaikan tangannya. Setelah itu, dia mengangkat tongkat ular berjalan dan perlahan berjalan ke aliran dewa jatuh. Semua murid dari lembah sungai es mengikuti di belakang mereka. Mereka tidak mengeluarkan suara sedikit pun saat mereka berjalan, menunjukkan penampilan yang terlatih. Banyak tatapan menatap orang-orang dari lembah sungai es saat mereka berangsur-angsur menghilang dari pandangan mereka. Mereka saling memandang dan panas yang berapi-api muncul di mata mereka. Mereka semua tahu bahwa aliran dewa jatuh ini kemungkinan besar akan berhenti tenang. Kami telah tiba, benteng batu itu adalah tempat target kami berada. Langkah kaki Xiaoyan berhenti tiba-tiba saat mendengar ini. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya, menyipitkan matanya dan melihat ke kejauhan. Dia bisa melihat benteng batu besar berwarna putih yang samar-samar terlihat di bawah penutup kabut tebal. Binatang kalajengking naga racun langit ada di tempat itu. Xiaoyan menggosok tangannya. Panas muncul di matanya. Setelah mencari wilayah sudut hitam sampai ke dataran tengah, dia akhirnya menemukan binatang kalajengking naga racun langit yang hidup. Dokter peri kecil tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, saya pikir itu mungkin telah merasakan kehadiran saya. Tampaknya binatang beracun yang telah mencapai peringkat seperti itu juga memiliki kepekaan terhadap tubuh racun yang menyedihkan milikku ini. Kalau begitu, mari kita lihat seperti apa yang disebut binatang beracun kuno ini. Xinlan, Anda harus tetap di sini. Jangan ikuti kami. Xiaoyan tersenyum sebelum menginstruksikan Xinlan. Dipahami. Xinlan mengangguk sebelum mengingatkan, kalian semua harus berhati-hati. Xiaoyan menyeringai. Jari-jari kakinya menekan tanah dan tubuhnya berubah menjadi garis hitam yang bergegas menuju benteng batu. Dokter peri kecil dan boneka setan bumi mengikuti di belakangnya. Dengan kecepatan mereka bertiga, mereka muncul dalam jarak 1000 meter dari benteng batu setelah beberapa saat. Mengikuti pendekatan mereka, mereka akhirnya bisa merasakan seberapa besar benteng batu ini. Tempat itu tampak sangat luas dan perkasa. Mengaum. Tepat ketika ketiga orang ini melangkah ke radius 1000 meter dari benteng batu ini, tanah tiba-tiba mulai bergetar. Segera,
Raungan naga yang menggetarkan jiwa dipancarkan dari benteng batu, dan badai dahsyat menyapu, mengirim pecahan batu di tanah terbang. Haha, kecantikan kecil. Tak disangka kau datang mencariku. Dalam hal ini, Anda harus patuh tinggal di belakang dan menjadi wanita saya. Raja ini ingin tubuh racun yang menyedihkan milikmu itu melahirkan keturunan yang sempurna dengan garis keturunan yang paling murni. Raungan naga bergema di tempat itu saat tawa keras dipancarkan dari benteng batu. Setelah itu, raungan menyebar seperti gelombang. Orang bisa mendengar suara tajam dari angin kencang yang muncul setelah tawa keras. Terdengar, sosok merah darah bergegas keluar dari benteng batu dengan cara seperti kilat. Sepasang sayap naga setinggi 100 kaki terentang dari punggungnya. Ekor kalajengking berwarna darah, panjangnya lebih dari 10 meter, ada di belakangnya. Ujung ekornya berisi cahaya yang tajam dan dingin. Sosok itu tetap tergantung di langit dengan bulan bundar terletak di belakangnya. Kedua sayapnya terentang dan ekor racunnya tampak seperti ular. Itu mendesis ke langit sementara kabut mengerikan menyebar. Kelompok Xiao Yan perlahan berhenti. Mereka melihat sosok manusia dengan sayap naga di langit yang jauh. Mereka merasakan aura mengerikan dan kejutan melintas di mata mereka. Apakah ini binatang kalajengking naga racun langit yang legendaris itu? Itu memang sangat kuat, namun, inti monster dan darah esensinya adalah milik kita. Bab 1079, Suku Kalajengking Naga. Sebuah kehikmatan melintas di mata cantik dokter peri kecil saat dia melihat sosok di langit, tempat kabut racun meresap. Binatang kalajengking naga racun langit ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Pertempuran sengit kemungkinan tidak dapat dihindari hari ini jika mereka ingin memburunya. Sosok merah darah tetap tergantung di langit. Sayap naga besar perlahan mengepak di belakangnya, membawa gelombang demi gelombang angin liar. Namun, selain sayap dan ekor kalajengking yang tajam di belakang, binatang kalajengking naga racun langit ini tidak berbeda dengan manusia biasa. Apalagi wajahnya sangat tampan. Selain itu, ada perasaan jahat yang samar-samar merembes darinya. Binatang kalajengking naga racun langit perlahan turun dari langit. Akhirnya, itu berhenti di udara di atas. Matanya menyapu dokter peri kecil sebelum berhenti pada Xiao Yan di sampingnya. Dia mengangkat alisnya dan tertawa. Aku bertanya-tanya mengapa kamu punya nyali untuk mengantarkan dirimu ke tempat ini. Anda benar-benar punya beberapa pembantu. Namun, hanya kekuatan Dou Zong bintang 2 bocah ini yang membuatnya tidak layak untuk menyerang raja ini. Aku datang ke tempat ini dengan maksud untuk mendapatkan sesuatu darimu. Dokter peri kecil sedikit tersenyum saat dia dengan lembut memberitahunya. Oh, ini secara alami tidak menjadi masalah. Selama Anda tetap di belakang untuk menjadi wanita raja ini, apalagi meminta satu hal saja. Bahkan jika Anda menuntut lebih banyak, raja ini akan dapat memberikannya kepada Anda. Binatang kalajengking naga racun langit tertawa ketika mendengar ini. Tatapannya segera mengandung beberapa kecabulan saat dia menatap tubuh memikat dokter peri kecil. Dia belum pernah bertemu seorang wanita yang bisa menariknya dengan cara ini selama bertahun-tahun. Namun, dia mengerti dengan jelas bahwa ketertarikan semacam ini sebagian besar disebabkan oleh tubuh racun yang menyedihkan. Menjadi binatang beracun, tubuh racun sedih semacam ini seperti tonik baginya. Aromanya saja akan menyebabkan jiwanya berdebar dan merasa sangat nyaman. Ketika dia bertemu dengan dokter peri kecil untuk pertama kalinya saat itu, dia tahu bahwa wanita ini pasti akan menjadi miliknya. Kalau begitu, tolong serahkan monster koremu padaku. Tatapan binatang kalajengking naga racun langit menyebabkan kilatan dingin melintas di mata dokter peri kecil sementara dia menuntut dengan suara samar. Senyum di wajah tampan Sky Poison Dragon Scorpion Beast perlahan menegang sementara kesuraman muncul. Dia menjilat bibirnya dan berkata, sepertinya mereka yang datang tidak memiliki niat baik dan mereka yang memiliki niat baik tidak datang. Jika orang lain yang mengucapkan kata-kata ini di depan raja ini, dia pasti akan berubah menjadi mayat pada saat ini. Namun, raja ini sangat terpesona oleh Anda. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap saya ini akan dilunasi oleh pria di samping Anda. Petik 2. Sayap naga di belakang binatang kalajengking naga racun langit mengepak setelah kata-kata ini terdengar. Tubuhnya tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Mata Xiao Yan menyipit saat tubuh Sky Poison Dragon Scorpion Beast menghilang. Pada saat yang sama, cahaya perak melintas di bawah kakinya saat dia dengan cepat mundur beberapa langkah.
Kaki Xiaoyan yang menarik diri baru saja mendarat ketika sebuah tangan dengan paku merah darah dan tajam merobek tempat di depannya, seperti pedang tajam. Garis hitam gelap muncul di ruang di mana tangan itu lewat. Hah! Ruang kosong di depan memancarkan, ya, yang mengejutkan ketika serangan itu meleset. Segera, tubuh binatang kalajengking naga racun langit muncul dengan cara yang tidak biasa. Tatapannya gelap saat dia melirik Xiaoyan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengeluarkan suara, swoosh, saat sosok hitam bergegas keluar dengan cara seperti kilat, menembus langit. Dalam sekejap, itu muncul di depan dahi Xiaoyan. Ekor kalajengking yang luar biasa tajam telah muncul. Ujung tajam berisi warna merah cerah. Jelas, itu memiliki racun yang mematikan. Ujung ekor kalajengking yang tajam menusuk dahi Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Setelah itu, menembus keningnya, tapi tidak ada darah segar yang muncul. Afterimage. Kejutan segera melintas di mata binatang kalajengking naga racun langit ketika dia melihat pemandangan ini. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling, hanya untuk melihat sosok perlahan muncul beberapa puluh meter jauhnya. Sosok itu adalah Xiaoyan. Anak nakal yang baik, aku telah meremehkanmu. Binatang kalajengking naga racun langit juga merasa terkejut saat melihat Xiaoyan menghindari serangan dari ekor kalajengkingnya. Namun, sebelum dia bisa bertindak, pilar Douki berwarna ungu keabu-abuan melesat dari belakangnya, disertai dengan suara angin yang menusuk telinga. Hihi, kecantikan kecil, serangan kecil ini tidak bisa melakukan apapun pada raja ini. Binatang kalajengking naga racun langit tertawa ketika dia merasakan angin dari belakangnya. Ekor kalajengking di belakangnya menusuk dalam sekejap. Setelah itu, dengan mudah memblokir pilar Douki berwarna ungu keabu-abuan. Aku tidak peduli dari mana kamu berasal. Karena kamu telah datang, tidak perlu pergi. Binatang kalajengking naga racun langit tertawa terbahak-bahak saat matanya menyapu Xiaoyan dan dokter peri kecil. Setelah itu, dia membuka tangannya dan mengeluarkan raungan keras yang jelas ke langit. Tempat ini tiba-tiba mulai bergetar setelah raungan menyebar. Segera, suara mengamuk bisa terdengar. Xiaoyan dan dokter peri kecil melihat ke arah suara itu berasal, dan mereka melihat garis hitam menyapu daratan seperti gelombang laut dari cakrawala. Gas beracun yang memenuhi udara berlama-lama di atas garis hitam itu dan membentuk sesuatu seperti awan racun. Hati-hati, mereka semua adalah binatang beracun di dalam aliran Dewa Jatuh. Tubuh dokter peri kecil melintas dan muncul di samping Xiaoyan. Wajahnya serius ketika dia berbicara. Garis hitam berangsur-angsur mendekat saat Little Fairy Doctor berbicara. Xiaoyan melirik dan menemukan bahwa itu bukan garis hitam. Sebaliknya, itu adalah lautan binatang beracun yang padat. Awan racun yang diaglomerasi di udara terbentuk dari nafas binatang beracun ini. Mata Xiaoyan membeku saat dia mempelajari adegan ini. Dia bahkan bisa merasakan dua aura yang sama kuatnya dari dalam lautan binatang beracun yang padat. Meskipun mereka jauh lebih lemah dibandingkan dengan binatang kalajengking naga racun langit ini, mereka seharusnya mencapai kekuatan bintang 4 Douzong atau lebih. Raja ini adalah penguasa wilayah ini. Karena Anda telah tiba di tempat ini, apakah Anda hidup atau mati juga akan ditentukan oleh raja ini. Ekspresi gelap dan pekat muncul di wajah jahat binatang kalajengking naga racun langit saat dia tertawa. Kami akan berurusan dengan binatang beracun ini. Tinggalkan binatang kalajengking naga racun langit untuk boneka setan bumi dan Tuan Tua Yao untuk ditangani. Kemungkinan mereka akan menghiburnya dengan baik. Xiaoyan hanya tersenyum tipis di hadapan arogansi binatang kalajengking naga racun langit. Dia menjentikkan jarinya dan Earth Demon Puppet muncul di depannya. Segera, dia menggosokkan jarinya di atas cincin berwarna putih dan jiwa ilusi Tian Huo Zunze perlahan melayang keluar. Tes-tes, anak kecil, kamu benar-benar terlalu memikirkan diriku yang dulu. Anda telah menemukan orang yang merepotkan. Tian Huo Zunze melihat binatang kalajengking naga racun langit dengan kabut racun yang mengerikan tidak jauh setelah dia muncul. Dia segera berseru, kekuatan bertarung orang ini mungkin bahkan lebih kuat dari Fei Tian itu. Bagaimana Anda menyinggung keberadaan seperti itu? Petik 2. Saya tidak punya pilihan. Darah esensi dari binatang ajaib peringkat 7 diperlukan untuk membantumu memperbaiki tubuh. Xiaoyan merentangkan tangannya dan tersenyum saat dia menjawab. Tian Huo Zunze terdiam sesaat ketika mendengar ini. Dia segera dan tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika dia berkata, baiklah baiklah. Anak kecil, kamu selalu punya alasan. Namun,
saya sendiri tidak akan bisa menghadapinya. Meskipun kekuatan spiritual Tianhuo Zunze cukup kuat, itu akan sedikit kurang jika dia bertarung secara terbuka dengan seorang ahli di tingkat binatang kalajengking naga racun langit ini. Semua kelemahan ini adalah karena ketidakmampuannya untuk menggunakan Douki. Boneka iblis bumi akan melakukan yang terbaik untuk membantumu, saya pikir seharusnya tidak ada masalah, kan? Jari Xiaoyan menunjuk ke Earth Demon Puppet di sampingnya dan tertawa. Tianhuo Zunze menghela napas lega saat melihat boneka itu. Kekuatan bertarung dari Earth Demon Puppet saat ini tidak kalah dengan Dou Zong Bintang 8. Dengan bantuannya, Tianhuo Zunze akan memiliki kepercayaan diri yang lebih besar saat menghadapi orang itu. Senyum di wajah binatang kalajengking naga racun langit sedikit menegang ketika Tianhuo Zunze dan boneka setan bumi muncul. Suaranya suram saat dia berkata, "Jadi, kamu sudah siap." Xiao Yan tersenyum tipis. Dia mengabaikan orang itu dan melirik binatang beracun yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas mendekat sambil mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Setelah itu, matanya beralih ke Tianhuo Zunze dan berkata, "Tuan Tua Yao, cobalah untuk secepat mungkin. Dokter peri kecil dan aku akan menghentikan semua binatang beracun ini." "Ya, tidak masalah. Dengan Earth Demon Puppet, tidak akan terlalu sulit untuk menghabisinya." Tianhuo Zunze perlahan mengangguk sambil menjawab. "Orang tua, tidakkah kamu takut menggigit lidahmu dengan mengatakan kata-kata besar seperti itu? Raja ini adalah anggota dari suku naga kalajengking. Kamu berani menyentuhku?" Mata binatang kalajengking naga racun langit gelap dan pekat saat dia berbicara. Suku naga kalajengking. Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia pernah mendengar tentang suku binatang ajaib ini sebelumnya. Itu bisa dianggap sebagai suku yang sangat kuat di dunia Magical Beast. Apalagi reputasi mereka juga cukup bagus. Dikabarkan bahwa semua anggota suku naga kalajengking ini memiliki garis keturunan naga kuno yang langka di dalam tubuh mereka. Naga kuno. Itu mengacu pada naga kuno Void yang sangat misterius. Jarang ada orang di benua Douki yang pernah melihat jejak keberadaan legendaris seperti itu. Di dalam dunia Magical Beast, setiap Magical Beast yang memiliki petunjuk tentang hubungan dengan Void Ancient Dragon yang misterius ini merupakan indikasi bahwa mereka kuat. Mereka, seperti binatang kalajengking naga racun langit di depan. Kekuatan Dou Zong Bintang 8 dapat dianggap sebagai ahli tingkat atas di seluruh benua Douki. Apalagi, suku naga kalajengking ini jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan naga kuno Void. Oleh karena itu, meskipun tidak dapat dibandingkan dengan suku seperti suku Heaven Demon Phoenix, mereka dapat dianggap sebagai yang teratas. Xiao Yan tidak menyangka binatang kalajengking naga racun langit ini menjadi anggota suku naga kalajengking itu. Namun, sekarang setelah semuanya berkembang seperti ini, dia tidak punya pilihan selain melanjutkan. Lupakan orang ini yang menjadi anggota suku Scorpion Dragon. Bahkan jika dia adalah naga kuno Void, kemungkinan Xiao Yan masih tidak punya pilihan selain menyerang. "Tuan Tua Yao, tolong serang." Mata Xiao Yan beralih ke Tianhuo Zunze. Rasa dingin yang pekat melintas di wajahnya saat dia perlahan berbicara. Kilatan dingin melintas di mata kosong boneka setan bumi di sampingnya setelah kata-kata terakhir Xiao Yan terdengar. Cahaya perak di tubuhnya yang cerah menjadi lebih intens. Itu bahkan tidak berhenti sejenak saat tubuhnya melintas dan bergegas ke binatang kalajengking naga racun langit. Ekspresi binatang kalajengking naga racun langit segera menjadi sangat jelek ketika dia melihat boneka setan bumi bergegas. Niat membunuh melonjak liar di matanya. Dia dengan marah tertawa, "Karena kalian semua mencari kematian, raja ini akan mengabulkan keinginanmu, semut." Tubuh ilusi Tianhuo Zunze bergetar sebelum perlahan menghilang dengan cara yang aneh. Tawa yang jelas dan keras membawa kebanggaan yang bergema di langit. "Haha, semut. Jika saya yang lama tidak kehilangan tubuh saya, Anda juga hanya akan menjadi semut di mata saya yang lama. Meskipun ini masalahnya, aku yang lama pasti akan mengambil darah esensimu hari ini." Bab 1080, Membantai binatang kalajengking naga racun langit. Xiao Yan menoleh setelah menyaksikan boneka setan bumi dan Tianhuo Zunze menyerang binatang kalajengking naga racun langit. Dia melemparkan pandangannya ke arah binatang beracun yang tak terhitung jumlahnya yang mengeluarkan gemuruh keras saat menuju ke sini. Karena binatang buas ini ditutup, Xiao Yan bisa melihat bahwa dua sosok berdiri di belakang binatang ajaib besar di depan. Dua aura besar dan perkasa, yang Xiao Yan rasakan sebelumnya, berasal dari mereka.
Binatang kalajengking naga racun langit ini memang layak menjadi penguasa aliran Dewa Jatuh. Dia memiliki dua bawahan dengan kekuatan seperti itu di bawahnya. Xiao Yan menyipitkan matanya, menatap kedua sosok itu, dan berkomentar. Serahkan keduanya padaku. Anda harus memblokir kerumunan binatang. Apa yang kamu katakan? Dokter peri kecil tersenyum manis saat dia bertanya. Apakah itu baik-baik saja? Xiao Yan sedikit ragu setelah mendengarnya sebelum bertanya. Mereka berdua baru saja mencapai kekuatan Douzong bintang 4. Luka saya sudah benar-benar sembuh. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk berurusan dengan mereka. Dokter peri kecil terus tersenyum ketika dia berkata, di sisi lain, ada banyak binatang buas di kerumunan binatang itu. Jika Anda tidak serius, Anda mungkin akan jatuh secara tak terduga. Petik 2. Mereka hanyalah sekelompok binatang jahat, apa yang bisa mereka lakukan? Xiao Yan tertawa keras, tampak sangat sombong. Bocah bodoh. Anda berani membuat masalah di wilayah pemimpin saya. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata, kematian. Raungan marah dipancarkan dari kerumunan binatang yang bergegas sementara Xiao Yan tertawa. Segera, dua suara angin kencang muncul. Dua sosok bergegas ke depan dan muncul 100 meter dari Xiao Yan dan dokter peri kecil. Kedua sosok itu terlihat sangat aneh karena ukurannya tidak cocok. Salah satunya gemuk, seperti bola dan tanah tampak bergetar ketika dia berjalan. Yang lain kurus seperti ranting, muncul seperti tiang bambu. Sebuah kelicikan menyeramkan berkedip jauh di mata. Bahkan Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika melihat dua orang ini. Dia segera menganggapnya lucu. Penampilan luar dari keduanya benar-benar aneh. Keluar dari wilayah kalajengking langit. Kalau tidak, mati. Sosok manusia besar itu mengungkapkan keganasan di matanya saat dia menatap Xiao Yan dan dokter peri kecil. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah palu besar seukuran manusia muncul. Palu besar diayunkan secara acak dan ledakan sonik rendah bergema. Bahkan tanah terguncang sampai terbentuk beberapa lubang yang dalam. Orang kurus di sampingnya menyapu pandangannya ke seluruh kelompok Xiao Yan dengan cara yang jahat. Setelah itu, dia dengan cepat melirik binatang kalajengking naga racun langit. Pertempuran yang menggetarkan jiwa telah meletus di sana. Tiga ahli dengan kekuatan bintang 8 Douzong bertukar pukulan. Aktivitas yang tercipta tentu tidak sedikit. Gelombang demi gelombang energi menakutkan berdesir. Meskipun mereka jauh, masih mungkin untuk merasakan tekanan yang terkandung dalam gelombang energi. Mengapa orang-orang ini tiba-tiba datang ke wilayah kalajengking langit? Apalagi dua orang yang bertarung dengan sang pemimpin memiliki kekuatan yang tidak kalah dengannya. Keduanya di depan juga jelas bukan orang biasa. Kejutan muncul di mata orang ini saat mereka diam-diam membolak-balik. Serahkan mereka padaku. Kerumunan binatang datang. Anda harus bertindak. Dikabarkan bahwa binatang kalajengking naga racun langit mampu meminjam gas beracun dari kerumunan binatang buas. Karena itu, kamu harus mengusir mereka sesegera mungkin. Dokter peri kecil mengepalkan tangannya. Douki berwarna ungu keabu-abuan yang perkasa menempel di telapak tangannya. Setelah menginstruksikan Xiao Yan, dia menggerakkan tubuhnya yang cantik dan bergegas ke depan, menyerang duo gemuk dan kurus itu. Gadis kecil, Anda mencari kematian. Aku yang lama tidak akan menahan diri karena kamu perempuan. Lemak besar itu segera mengeluarkan raungan marah ketika dia melihat dokter peri kecil menyerbu. Dia menginjak tanah, menyebabkannya bergetar saat dia melakukannya. Setelah itu, dia menyerang Little Fairy Doctor seperti gunung kecil. Palu logam besar di tangannya membawa ledakan sonik terus-menerus saat itu dengan kejam menabrak dokter peri kecil. Dentang. Pilar Douki yang besar dan kuat melesat dan bertabrakan dengan palu logam. Segera, suara logam meletus. Bunga api ditembakkan. Palu logam besar itu dikirim terbang sementara lemak yang menyerang terhuyung mundur. Wanita ini benar-benar galak. Gan Ho, kenapa kamu tidak menyerang? Ekspresi wajah si gendut berubah saat dia berteriak dengan suara yang dalam setelah dipaksa mundur oleh dokter peri kecil hanya dengan satu pukulan. Pria kurus seperti ranting itu mengernyit ketika mendengar tangisan itu. Dia mengepalkan tangannya dan dua belati panjang muncul. Kakinya menginjak tanah, mengeluarkan suara, swoosh, saat dia berubah menjadi sosok buram yang melesat ke arah dokter peri kecil. Dokter peri kecil tidak panik sedikit pun dalam menghadapi serangan gabungan dari sosok kurus dan gemuk ini. Langkah kakinya elegan dan tenang. Setiap kali dia melambaikan tangannya, Douki yang besar dan perkasa akan muncul, memaksa keduanya untuk buru-buru menghindar.
Tidak ada yang berani bahkan melakukan kontak sedikit pun dengannya. Xiao Yan menghela nafas lega setelah melihat bahwa dokter peri kecil tidak menghadapi masalah. Dia mengangkat matanya dan melihat kerumunan binatang. Dengan tawa dingin, tubuhnya melintas dan muncul di udara di atas mereka. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Dan api hati jatuh dipisahkan dari api hati teratai berkilau sebelum tetap tergantung di depannya. Xiao Yan menutup matanya dan merentangkan kedua tangannya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan api hati jatuh di depannya segera bergetar. Setelah itu, gelombang tak terlihat yang kuat membentuk-bentuk riak melingkar saat menyebar. Riak tak terlihat dengan cepat menyebar dan melakukan kontak dengan kerumunan binatang dalam sekejap mata. Banyak raungan sedih segera terdengar. Momentum perkasa dari kerumunan binatang menjadi kacau. Gumpalan asap putih mulai muncul di tubuh beberapa binatang ajaib. Engah, engah, engah. Riak tak terlihat lainnya menyebar dan tiba. Segera, kelompok api meledak di antara kerumunan binatang. Binatang beracun yang tak terhitung jumlahnya dinyalakan meskipun tidak ada api. Mereka berubah menjadi bola api yang liar melarikan diri ke segala arah. Sesaat kemudian, mereka runtuh dan berubah menjadi tumpukan abu. Kerumunan binatang buas tidak kekurangan binatang buas yang kuat yang memiliki sedikit kecerdasan tetapi belum berubah menjadi bentuk manusia. Mereka hampir tidak bisa memblokir serangan Heart Flame semacam ini. Selain itu, karena memiliki kecerdasan, mereka tidak bertindak segila binatang ajaib lainnya dan menyerang ke depan meskipun mengetahui bahwa area di depan mereka dipenuhi dengan bahaya. Tentu saja, binatang ajaib yang memiliki kecerdasan itu adalah minoritas. Sebagian besar binatang ajaib hanya menggunakan insting mereka. Saat ini, mereka berada di bawah kendali binatang kalajengking naga racun langit, jadi yang mereka tahu hanyalah mereka perlu maju. Namun, di bawah serangan skala besar Heart Flame dari Valen Heart Flame, setiap binatang ajaib yang masuk dalam radius 100 meter dari Xiao Yan akan, tanpa kecuali, berubah menjadi abu di tengah gelombang demi gelombang suara terengah-engah. Meskipun demikian, masih ada sejumlah binatang ajaib yang tak henti-hentinya menyerbu tanpa rasa takut akan kematian. Ini menghasilkan lapisan abu tebal yang terbentuk di dataran, menyebabkannya tampak sangat sunyi. Xiao Yan tanpa sadar merajut alisnya saat semakin banyak binatang ajaib menyerbu ke depan. Dia melirik awan racun yang tertinggal tepat di atas binatang ajaib. Dia tidak tahu berapa lama dia bisa melanjutkan pembunuhan ini jika mereka terus maju. Binatang ajaib ini dikendalikan oleh binatang kalajengking naga racun langit dan tidak merasa takut. Aum, raungan naga yang keras dan jernih bergema saat Xiao Yan memikirkan masalahnya. Keributan terbentuk di kerumunan binatang dan kabut racun di udara mulai bergerak. Arahnya bergeser adalah medan pertempuran di mana binatang kalajengking naga racun langit berada. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Binatang kalajengking naga racun langit saat ini jelas tidak lagi mampu menahan serangan gabungan dari Tian Huo, Zun Ze dan boneka setan bumi. Dia berpikir untuk menggunakan kekuatan awan racun yang terbentuk dari puluhan ribu binatang buas. Jika dia diizinkan melakukan apa yang dia inginkan, kemungkinan besar beberapa perubahan tak terduga mungkin ditambahkan ke situasi. Karena kamu ingin meminjam kekuatan awan racun, aku akan menghancurkannya. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan. Dia menelan Valen Heart Flame kembali ke tubuhnya. Nyala api dengan cepat bergabung dengan api inti teratai hijau dan sekali lagi membentuk api hati teratai berkilau. Segel di tangannya berubah dan nyala api hijau giok melesat ke langit. Itu bergoyang dan berubah menjadi serigala api besar yang berukuran ratusan kaki. Serigala api melompat melintasi langit, memancarkan suhu tinggi dalam prosesnya dan menyebabkan kabut racun di sekitarnya langsung menyebar. Ketika serigala api ini, yang terbentuk dari Glazed Lotus Heart Flame, muncul, kerumunan. Binatang di bawah segera membentuk keributan yang intens. Mereka merasakan ketakutan jauh di lubuk hati mereka terhadap makhluk yang panas dan penuh dengan energi yang ini. Api surgawi. Binatang kalajengking naga racun langit, yang telah jatuh ke dalam belitan, merasakan serigala api yang telah terbentuk di langit. Ekspresinya juga berubah drastis dalam prosesnya. Hihi, sekarang bukan waktunya untuk terganggu. Sebuah tawa tiba-tiba terdengar dari belakang binatang kalajengking naga racun langit tepat ketika pikirannya sejenak terganggu. Segera, telapak tangan yang berisi kekuatan besar dan perkasa dengan kuat tercetak di bagian belakang binatang itu. Guru, setelah menerima pukulan berat, seteguk darah segar keluar dari mulut binatang kalajengking naga racun langit.
Darah segar ini baru saja muncul ketika mereka berubah menjadi panah darah yang dengan kejam menembak ke wajah boneka setan bumi yang telah tiba di depan. Suara, "Cici," muncul. Namun, boneka setan bumi tidak bereaksi terhadap ini. Tinjunya yang kuat masih diayunkan begitu saja ke depan. "Bajingan, raja ini tidak akan membiarkan kalian semua pergi." Binatang kalajengking naga racun langit menghindari pukulan seperti gunung dari boneka setan bumi dengan cara yang menyedihkan. Ekspresinya keunguan saat dia meraung dengan marah. Scorpion Dragon menelan langit. Binatang kalajengking naga racun langit mengeluarkan desisan dari tenggorokannya setelah ditarik kembali. Tubuhnya langsung membengkak. Seketika, dia berubah menjadi binatang buas setinggi 1000 kaki. Itu mengangkat kepalanya dan menghadapi awan racun yang telah dibentuk oleh uap racun dari puluhan ribu binatang. Kekuatan hisap melonjak dari mulutnya. Menelan surga. Dalam mimpimu. Xiao Yan tertawa dingin saat melihat ini. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan serigala api melebarkan mulutnya yang besar. Pilar api besar melesat dan menghantam awan racun yang sangat besar. Suhu api surgawi sangat tinggi, menyebabkan kabut racun segera membentuk asap putih. Gas racun mengerikan yang terkumpul di dalamnya tersebar seperti balon yang pecah. Karena pembakaran api surgawi, jumlah uap racun yang diserap oleh binatang kalajengking naga racun langit sangat sedikit sehingga menyedihkan, yang menyebabkan binatang kalajengking naga racun langit menjadi marah. Mata merah darahnya menatap Xiao Yan, dan ekor kalajengkingnya yang panjangnya puluhan meter menembus udara, menembaki Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Segel di tangannya bergerak dan serigala api besar menerkam, memungkinkan ekor kalajengking menembus tubuhnya. Suhu tinggi yang terkandung di dalamnya menyebabkan ekor kalajengking mengeluarkan gelombang suara, "Cici." Melolong. Rasa sakit yang hebat yang ditransmisikan dari ekornya menyebabkan binatang kalajengking naga racun langit menghadap ke langit dan mengeluarkan ratapan sedih. Namun, ratapannya yang menyedihkan baru saja terdengar ketika sosok berwarna perak muncul di atas kepalanya. Sebuah pukulan menghancurkan mata besarnya tanpa menunjukkan belas kasihan. Bang! Suara rendah dan dalam muncul. Darah segar memercik ke langit, menyebabkan tempat itu tampak seolah-olah sedang hujan darah. Di bawah pukulan berat ini, bahkan binatang kalajengking naga racun langit tidak bisa menahan diri. Itu jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras. Tanah bergetar dan gunung-gunung bergetar.